perempuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran, atau lainnya. Kekerasan seksual merupakan salah satu akibat diskriminasi terhadap perempuan yang dapat diperburuk dengan lapisan diskriminasi lainnya seperti anak dan penyandang disabilitas. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, sebagaimana data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019 mencatat ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga maupun di ranah publik terhadap perempuan. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual. Hal ini dikuatkan oleh survei pengalaman hidup perempuan nasional, menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik seksual oleh pasangan dan selain pasangannya selama hidupnya. Dengan dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat maupun negara. Fraksi PKB berpendapat, sejauh ini perlindungan terhadap perempuan dalam permasalahan tersebut masih belum memadai. Masih terdapat masalah dalam peraturan perundang-undangan, cara kerja aparat penegak hukum, tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempermasalahkan korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin berkembang, baik ragam maupun kualitas kekerasan dan dampak belum diatur dalam sistem hukum kita. Oleh karena itu, perlu payung hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual berlandaskan pada konsep hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, pendekatan hukum berperspektif keadilan gender, perlindungan korban kekerasan seksual dan pembaharuan hukum, hukum pidana khusus untuk perlindungan korban kekerasan seksual baik melalui sarana pidana maupun non-pidana. Penghapusan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pencegahan, kriminalisasi sejumlah tindak pidana kekerasan seksual, sistem pemidanaan baik pidana dan tindakan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemenuhan hak-hak korban, saksi, keluarga korban, dan ahli, dan pengawasan, dan tentunya semua didasarkan pada kehati-hatian dan kejelasan norma agar tidak terbuka pintu multitafsir dan penyalahgunaan dalam implementasi aturan tersebut. Selain itu, fraksi PKB berpendapat pentingnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini selain sebagai implementasi tauhid dan akhlak mulia, juga menjadi instrumen membangun peradaban bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, fraksi PKB mencatat beberapa urgensi dari pentingnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang tentunya didasarkan pada landasan filosofis teologis,
sosiologis, dan yuridis. Di antaranya, satu, secara filosofis teologis, kekerasan seksual bertentangan dengan tauhid karena menunjukkan ketundukan pelakunya kepada nafsu seksnya dan penundukan pelaku kepada korban. Ini bertentangan dengan status manusia sebagai hamba Allah dan amanat yang melekat pada manusia sebagai khalifatullah fil ardh. A. Kekerasan seksual menunjukkan hilangnya akal budi pelaku yang menjadi inti kemanusiaannya dan berdampak pada hilangnya kemaslahatan korban di berbagai sendi kehidupan yang menjadi maqasidus syariah, khususnya hifdun nas, yaitu menjaga jiwa, hifdul irq, yaitu menjaga kehormatan, hifdun nasl, yaitu menjaga keturunan. B. Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya diharamkan oleh semua agama, Islam pada khususnya. Semua perilaku seksual yang menyebabkan madorot adalah haram, baik di dalam pernikahan apalagi di luar pernikahan. Oleh karena itu zina dan hubungannya seks apapun yang jelas-jelas itu di luar pernikahan itu juga tentu haram. Apalagi dilakukan dengan kekerasan walaupun itu di dalam hubungan pernikahan. Hubungan seksual pasangan suami istri pun harus berdasarkan prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf. Oleh karena itu hubungan seksual suami istri pada saat haid setelah melahirkan, anal seks, sadisme, masokhisme, dan berbagai hubungan seksual yang membawa madarat adalah haram. Secara sosiologis, kekerasan seksual terjadi di mana saja dan makin meningkat kuantitas maupun kualitas kekerasannya. Kekerasan seksual masih dipandang sesuatu yang biasa oleh sebagian masyarakat, bahkan dijadikan bahan lelucon, padahal dampaknya kepada korban luar biasa. B. Korban sering sekali diposisikan sebagai pelaku. Perkosaan yang terjadi padanya terjadi dengan pemaksaan. Sering sekali disamakan juga dengan zina yang diasumsikan sebagai suka sama suka. Akibatnya, perempuan korban bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan, korban bahkan mendapatkan sanksi hukum dan sosial seperti pelaku karena perempuan mempunyai jejak biologis yang beragam dan berjangka panjang, mulai robeknya selaput darah, hamil hingga memiliki anak. Secara yuridis, masih terjadi beberapa kekosongan hukum mengenai kekerasan seksual meskipun ada KUHP, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU PT PPO. B. Negara sebagai ulil amri berkewajiban hadir memberikan perlindungan secara sistemik mulai dari pencegahan, proses hukum yang menjamin keadilan bagi korban maupun pelaku, hingga pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku sebagai implementasi tasoriful iman ala ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin kepada rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Dalam Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan Rule of Women tahun 2016, OKI memberikan perhatian serius pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, fraksi PKB berpendapat bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah instrumen penting untuk membangun moralitas bangsa dan bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga, karena salah satu pilar penting keluarga sakinah dan maslahah adalah relasi kesalingan yang bahagia dan membahagiakan, mu'asyaroh bil ma'ruf, dan tidak ada kemadorotan dalam relasi seksual suami istri. Keluarga yang ada kekerasan seksual di dalamnya jelas bukan keluarga sakinah dan maslahah yang diciptakan oleh agama
Islam pada khususnya. Beberapa pokok-pokok pikiran yang perlu ada dalam RUU ini antara lain. 1. Perlunya penormaan macam-macam bentuk kekerasan seksual yang jelas membawa madorot bagi korbannya yang belum terwadahi dalam undang-undang yang ada, pencegahan kekerasan seksual yang sistemik dan partisipatoris, perlindungan hukum, keadilan dan pemulihan bagi korban, hukum acara yang menjamin korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, hingga sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Apabila tidak semua perilaku seksual bisa diatur dalam RUU ini karena fokusnya pada kekerasan seksual, seyogyanya hal ini tidak menjadi alasan untuk menolaknya RUU-nya. Karena kaidah fikih mengatakan bahwa apa yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditolak semuanya. Namun, bentuk-bentuk kekerasan seksual, definisi dan penjelasannya perlu dirumuskan secara hati-hati. Jelas, tidak multitafsir, tidak menjerat orang yang bukan pelaku, dan tidak menjerat orang yang dalam posisi al-mukroh atau dipaksa oleh pelaku atau orang tersebut, dan al-maghud atau terpaksa oleh sistem. 2. RUU ini perlu berfokus pada kemaslahatan yang nyata, yaitu memberikan perlindungan kepada korban yang sangat banyak jumlahnya dan beragam penderitaannya, yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya saat ini dan tidak tersandra oleh kekhawatiran yang sifatnya dugaan sesuai kaidah. Kemaslahatan yang nyata harus lebih diutamakan daripada kemafsadatan yang masih dugaan. Meski demikian, untuk menjaga agar kekhawatiran itu tidak terjadi, perumusan harus dilakukan secara hati-hati, sehingga tidak terjadi kriminalisasi korban atau kriminalisasi orang yang tidak semestinya dikriminalisasi. 3. Definisi kekerasan seksual yaitu perbuatan seksual yang mengarah kepada fungsi dan atau alat reproduksi dan atau seksualitas seseorang secara paksa dan atau bertentangan dengan kehendak seseorang yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan seksual, serta merugikan secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. RUU tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup hanya mengatur pencegahan, karena pencegahan saja tidak mampu mengatasi kekerasan seksual yang sudah terjadi dan dampak atau mafsadat yang ditimbulkannya dari segi fisik, sosial, ekonomi, moral, spiritual, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 4. RUU tindak pidana kekerasan seksual perlu mengatur aspek hukum acara yang memudahkan pihak yang terzolimi, yaitu korban, keluarga korban, dan pendamping korban mendapatkan hak-haknya. Menghadirkan hukum acara yang menjamin mudahnya akses keadilan adalah sebuah kewajiban, karena hukum acara itu ada sarana mewujudkan keadilan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah kewajiban yang tidak bisa ditunaikan tanpa ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu adalah wajib. 5. RUU tindak pidana kekerasan seksual perlu mengatur pemantauan, karena negara sebagai ulil amri bertanggung jawab memastikan berjalannya perlindungan setiap warga negara dari kekerasan seksual melalui Lembaga Nasional HAM yang mempunyai mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPR RI dan pada rapat paripurna DPR tentang pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Menyetujui rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi RUU usul inisiatif DPR dan selanjutnya dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PKB meyakini dengan kearifan dan kenegarawanan kita akan mampu menghadirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang adil dan solutif sebagai wujud dari komitmen kebangsaan dan kemanusiaan yang memberi pelindungan kepada segenap warga negara dari kekerasan seksual, khususnya kelompok duafa yang lemah dan kelompok mustadafin yang terlemahkan secara struktural. Demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.